Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud komunikasi bisnis antar pribadi. Komunikasi bisnis antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi bisnis ataupun non-bisnis dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi bisnis antar pribadi, yaitu komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Maksudnya, komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu misal kita bekerja sama dengan orang lain. Kedua, menggunakan media tertentu. Media tertentu yaitu telepon seluler, atau tatap muka face to face. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan adalah informal atau tidak baku. Dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa pergaulan. 4. Tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi, terjadi dalam suatu masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan. Bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi dalam masyarakat, komunikasi yang terjadi untuk tujuan tentang yang bersifat pribadi dalam organisasi bisnis maupun non-bisnis. Bentuk komunikasi yang terjadi antara manajer dan karyawan atau antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai suatu tujuan tentang bersifat pribadi. Tujuan: menyampaikan 1. Menyampaikan informasi. 2. Berbagi pengalaman. 3. Menumbuhkan simpati. 4. Melakukan kerjasama. 5. Menceritakan kekecewaan. 6. Menumbuhkan motivasi. Mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Kegiatan mendengarkan secara aktif percakapan dengan orang lain yang dituntut adanya konsentrasi secara penuh dan tidak terpengaruh oleh faktor pengganggu. Berikut peraga yang baik untuk mendengarkan. Pertama, pikiran. Pikiran menuju ke kata-kata, lalu pemahaman. Kedua, emosi. Emosi menuju ke perasaan dan mengadakan hubungan. Ketiga, bahasa tubuh, lalu tindakan. Setelah itu dampak. Komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya kerjasama ekonomi di berbagai kawasan. Yang pertama, ASEAN, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kedua, Asia Pasifik, APEC. Ketiga, Amerika Utara, NAFTA, North American Trade Area. Keempat, Eropa, EFTA, European Free Trade Area. Berikut tips melakukan perjalanan bisnis di negara lain. Pertama, kita harus memperhatikan adat istiadat masyarakat. Bagaimana sih reaksi terhadap orang asing, bersahabat atau mewaspadai? Kedua, apa kata-kata atau gerak isyarat atau gestur untuk menyebut seseorang? Ketiga, bagaimana caranya ketika seseorang akan masuk atau keluar rumah, mengangguk, membungkuk, atau berjabat tangan? Bagaimana memperkenalkan nama? Memperkenalkan nama yaitu gimana sih kita memperkenalkan nama kita? Kedua, konsep waktu. Konsep waktu pertama, bagaimana mengekspresikan waktu. Kedua, bagaimana jam kerja yang dapat diterima secara umum. Misal jam kerja di Indonesia dengan Jepang pastinya berbeda. Ketiga, bagaimana pelaku bisnis memandang janji yang terjadwal. Misal kita berjanji dengan perusahaan X, kita datang jam 10 tapi malah kita datang jam 11. Yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu pakaian dan makanan. Apakah suatu kegiatan memakai pakaian khusus? Apa warna pakaiannya? Misal kita saat rapat, masa kita mau menggunakan kaos? Tidak mungkin kan? Yang kedua, apakah pakaian tertentu pantas bagi seorang pria atau wanita?
Misal warna pink mayoritas berdominan kepada wanita. Kita mau memakai, biasanya kebanyakan pria memakai warna biru. Ketiga, berapa kali orang makan setiap harinya. Misal pada jam-jam tertentu, sarapan, makan siang, makan sore. Keempat, bagaimana cara orang makan, memakai sendok dan garpu atau tanpa sendok dan garpu, misal menggunakan sumpit. Keenam, jenis makanan dan minuman apa yang cocok untuk suatu pertemuan bisnis. Misal kita berbisnis, lalu kita datang, masa kita mau gak mungkin kan. Politik. Pertama, bagaimana stabilitas politik, bagaimana pengaruhnya terhadap dunia bisnis. Kedua, dalam suasana bisnis apakah layak bicara soal politik. Perbedaan satuan kerja, apakah masyarakat homogen, apakah ada kelompok minoritas, apa bahasa yang digunakan. Agama dan kepercayaan, tempat mana yang dianggap sakral, misal kuburan. Kegiatan apa yang dianggap sakral, misal upacara-upacara adat tertentu. Ketiga, bagaimana libur keagamaan mempengaruhi kegiatan bisnis dan pemerintah. Misal pada hari Waisak mau pertemuan bisnis, karena kita menghargai adat istiadat di situ, kita harus membatalkan terlebih dahulu. Keempat, apakah ada larangan agama untuk makan atau minum sesuatu pada waktu tertentu. Mungkin ada. Lembaga ekonomi dan bisnis, apakah sumber daya dan produk utama. Kedua, bagaimana tingkat pendidikan para pengusaha. Para pengusaha, apakah pendidikannya sampai SD, SMP, SMA, ataupun kuliah di jenjang tertentu. Apakah layak bisnis melalui fax, mail, atau telepon. Apakah manajer mengambil keputusannya sendiri atau meminta pertimbangan karyawan. Dan terakhir, etika, nilai, dan hukum. Apakah pemberian hadiah itu etis atau legal. Misal kita memberikan reward ke karyawan telah melakukan suatu pekerjaan yang bagus, kita memberikan reward, apakah itu etis atau legal. Kedua, etika bisnis, seperti apa yang dapat mempengaruhi transaksi bisnis. Ketiga, masalah hukum yang seperti apa yang dapat mempengaruhi bisnis. Dan terakhir, apakah kesopanan lebih penting daripada fakta kejujuran. Yang terakhir ini memang sedikit ambigu, karena kita sopan perlu, jujur juga perlu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.